Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 13 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat anjlok lagi 3,17% atau 6.599,84 pada penutupan perdagangan Kamis lantaran berlanjutnya aksi jual asing. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar 8.884,09 triliun rupiah, di mana sebanyak 23,95 unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 18,11 triliun rupiah. Sektor teknologi kembali memimpin pelemahan dengan koreksi 4,65% dan diikuti sektor barang baku yang turun 3,31%. Investor asing kembali mencatatkan net sales sebesar 721,37 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Sentral Asia paling banyak dijual asing, yakni dengan net sale mencapai 807,23 miliar rupiah. Menyusul saham PT Bank Rakyat Indonesia yang diobrol asing sebesar 140,65 miliar rupiah dan saham PT Bank Negara Indonesia dengan net foreign sale 95,61 miliar rupiah. Sementara saham yang masih diborong asing yakni saham PT Adaro Energi dengan net buy 168,32 miliar rupiah. Diikuti saham PT Adaro Minerals Indonesia yang dibeli oleh asing senilai 76,01 miliar rupiah dan saham PT Astra International dengan net foreign buy 68,16 miliar rupiah. Gerak IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham kawasan Asia yang juga mengalami pelemahan yang tajam. Selain itu, bursa saham Amerika Serikat Wall Street pun ditutup melemah pasca rilis data inflasi Amerika Serikat April 2022. Indeks harga konsumen Amerika Serikat bulan April tercatat melesat ke 8,3% atau masih lebih rendah dari inflasi Maret yang tercatat sebesar 8,5%. Dari dalam negeri, hasil survei penjualan eceran mengindikasikan kinerja penjualan eceran meningkat. Hal tersebut tercermin dari IPR Maret 2022 yang sebesar 205,3 atau tumbuh sebesar 2,6%. Lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat negatif 4,5%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Tampaknya pergerakan IHSG hari ini tidak akan jauh berbeda dengan kemarin. Analis menilai tekanan di pasar saham masih kuat. Kemarin, IHSG kembali terkoreksi. IHSG ditutup turun 3,17% ke level 6.599,84. Ini merupakan level terendah IHSG sejak 26 Januari 2022. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan penurunan IHSG mengekor pergerakan bursa Amerika Serikat yang terkoreksi sehari sebelumnya. Mayoritas indeks saham di Asia juga turut mengalami koreksi kemarin. Penyebabnya adalah rilis data inflasi Amerika Serikat April yang di atas ekspektasi konsensus, mencapai 8,3% secara tahunan. Tentunya, ini menyebabkan kekhawatiran investor bahwa The Fed akan membuat kebijakan moneter yang lebih ketat dan berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi global, ujar Herditya pada Kamis. Herditya memperkirakan IHSG masih rawan koreksi dan menguji area di 6.540. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan IHSG menguat terlebih dahulu ke 6.655 pada perdagangan Jumat 13 Mei 2022. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga menambahkan, investor asing juga kembali mencatatkan net sell. Ini menjadi net sell keempat berturut-turut di pekan ini. Investor asing mencatatkan jual bersih 722,56 miliar rupiah di seluruh pasar. Kondisi ini membuka peluang technical rebound di IHSG bisa kembali naik ke 6.600. Sebaliknya, waspadai level support krisis di 6.480 hingga 6.530 jika pelemahan berlanjut.
Dari eksternal, selain sentimen inflasi tinggi di Amerika Serikat, pasar juga akan merespon ekonomi Inggris yang tumbuh 8,7% secara tahunan di kuartal pertama, lebih rendah dari perkiraan yakni 9% sebelumnya. Sebelumnya, indeks manufaktur April 2022 di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok menunjukkan perlambatan dari dalam negeri. Penjualan retail diumumkan tumbuh 9,3% secara tahunan di Maret. Angka ini turun 12,9% di Februari. Valdi menyarankan agar investor tidak terlalu agresif melakukan aksi beli. Cermati peluang buy on support atau average down pada saham-saham blue chip seperti ASII, ADRO, BBCA, dan BMRI. UNTR dan INDF juga dapat diperhatikan karena masih berada dalam area bullish area. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik turun pada perdagangan Kamis, tertekan indeks dolar Amerika Serikat yang kembali perkasa. Padahal sebelumnya, harga emas berhasil menguat sesuai pengumuman data inflasi Amerika Serikat bulan April 2022. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen Amerika Serikat pada April 2022 mengalami inflasi sebesar 8,3%. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange merosot 3,66 US dollar menjadi 1.850,04 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga turun 1,47 US dollar ke level 1.850,65 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat naik ke 104,340. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp975.000, naik Rp9.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp867.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp9.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya datang dari sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang tertekan pada perdagangan Kamis petang. Pasar minyak bergejolak akibat munculnya kekhawatiran mengenai kemungkinan resesi yang dapat melanda pasar keuangan global. Sentimen ini melebihi kekhawatiran pasokan dan ketegangan geopolitik di Eropa. Pada perdagangan Kamis 12 Mei 2022, pukul 15.22 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 terkoreksi 2,22% menjadi 103,36 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent juga pengiriman Juli 2022 juga melemah 1,95% menjadi 105,41 US dollar per barel di London Futures Exchange. Harga minyak berada di bawah tekanan bersamaan dengan pasar keuangan global. Hal ini terjadi di tengah kegelisahan atas kenaikan suku bunga The Fed yang membuat dolar Amerika Serikat mencapai level terkuatnya dalam 2 dekade dan kekhawatiran atas inflasi serta kemungkinan terjadinya resesi. Pembatasan mobilitas berkepanjangan terkait dengan infeksi COVID-19 di China sebagai importir minyak mentah utama dunia juga berdampak pada lesunya pasar. Di sisi lain, kekhawatiran pasokan terkait kondisi Ukraina telah mendongkrak harga dengan kenaikan lebih dari 35% sepanjang tahun ini. Larangan Uni Eropa terkait embargo minyak Rusia juga masih tertunda. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah inflasi Amerika Serikat yang melebihi ekspektasi pasar yaitu di 8,3%, mendorong kurs dolar Amerika Serikat menguat. Indeks dolar Amerika Serikat menguat ke level tertingginya dalam 20 tahun. Alhasil, kurs spot rupiah Kamis turun 0,3% ke level Rp14.598 per dolar Amerika Serikat. Sementara JIS Bank Indonesia terdepresiasi 0,27% menjadi Rp14.585 per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar berekspektasi The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan 50 BPS
lagi pada Juni mendatang karena inflasi masih tinggi, tutur analis global Capital Investama Alwi Assegaf. Alhasil, pasar kembali menjauhi aset beresiko. Alwi memprediksikan rupiah hari ini bergerak antara 14.510 hingga 14.750 rupiah per dolar. Investor juga perlu mencermati data inflasi produsen Amerika Serikat. Ekonom Sukor Sekuritas Ahmad Mikael menambahkan, pasar akan memantau perkembangan sanksi ekonomi kepada Rusia. Jika sanksi lebih berat dijatuhkan, maka akan ada potensi harga minyak tetap tinggi dan memicu inflasi global. Kondisi ini akan menekan rupiah. Ahmad memperkirakan rupiah cenderung melemah di rentan perdagangan 14.590 hingga 14.650 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Iga Dias Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.